Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai STP Concept and Ether Channel. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Alivio Fajanugraha, kemudian ada Cika Dida Dewanti, dan yang ketiga ada Danis Aktariski Hidayat. Apakah STP Concept? STP atau Spanning Tree Protocol konsep adalah sekumpulan konsep dan mekanisme yang digunakan dalam protokol STP untuk mencegah terjadinya loop dalam jaringan yang dihubungkan oleh switch. Pengertian redundasi. Redundasi adalah bagian penting dari desain hierarkis untuk menghilangkan satu titik kegagalan dan menengah gangguan layanan jaringan kepada pengguna. Memiliki jalur alternatif untuk data yang melintasi jaringan memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya jaringan. Meskipun ada gangguan jalur, namun jalur redundant dalam jaringan Ethernet dapat menyebabkan loop layer dua pihak dan logis. Redundancy in layer 2 switch networks. LAN Ethernet membutuhkan topologi bebas loop dan dengan jalur tunggal antara dua perangkat loop, dan LAN Ethernet bisa menyebabkan propagasi berkelanjutan dari frame Ethernet hingga tautan terganggu dan memutuskan loop. STP secara logis memblokir loop fisik dalam jaringan layer 2, mencegah frame berputar-putar di dalam jaringan selamanya. STP mengkompensasi kegagalan dalam jaringan dengan menghitung ulang dan membuka port yang sebelumnya diblokir. Adapun langkah-langkah loop free topologi. Menggunakan STA, STP membangun loop free topologi dalam proses 4 langkah. Yang pertama, memilih root bridge. Yang kedua, memilih port root. Yang ketiga, memilih port yang dituju. Yang keempat, memilih port alternatif atau port yang diblokir. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah loop free topologi. Hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Bridge priority, yaitu nilai prioritas default untuk semua switch Cisco adalah nilai desimal dengan kisaran 0 sampai 61440. Prioritas bridge yang lebih rendah lebih disukai. Yang kedua ada extended system 10, yaitu nilai ID sistem yang diperluas adalah nilai desimal yang ditambahkan ke nilai prioritas bridge ke dalam BID untuk mengidentifikasi VLAN untuk BPDU. Yang ketiga ada MAC address. Ketika dua switch dikonfigurasikan dengan prioritas, switch yang memiliki alamat MAC dengan nilai terendah akan memiliki bit yang lebih rendah. Kemudian untuk switch, ketika sebuah switch memiliki beberapa jalur dengan biaya yang sama kepada sebuah root bridge, switch akan menentukan sebuah kriteria, yaitu yang pertama terdapat prioritas port, yang kedua terdapat BID pengirim rendah, yang ketiga pengirim terendah, yang keempat ID port pengirim terendah. Sedangkan dalam konvergensi STP membutuhkan 3 timer, yaitu hello timer, forward delay timer, max edge timer. Dan di belum sebelumnya. Dan untuk waktu default ini dapat diubah pada root bridge. Kemudian terdapat beberapa jenis STP sebagai berikut. Yang pertama terdapat STP IEEE 902.2D original, PVST, 802, RSTP, Rapid, MSTP, dan MST. Kemudian untuk teknologi error channel pada awalnya dikembangkan oleh Cisco sebagai teknik switch to switch LAN untuk mengelompokkan port fast Ethernet atau
giga Ethernet menjadi satu saluran yang logis. Kemudian ketika dikonfigurasi, Ethernet ini akan memunculkan yang namanya interface, dan interface ini disebut saluran port. Kemudian interface fisik ini dapat digabungkan menjadi interface saluran port. Selanjutnya ada pengertian PECP. PECP ialah protokol milik Cisco yang membantu pembuatan tautan interchannel dengan mendeteksi konfigurasi masing-masing pihak dari memastikan bahwa tautan tersebut kompatibel sehingga interchannel dapat diaktifkan. Lalu ada mode PECP. Terdapat mode dari PECP yaitu sebagai berikut. On, memastikan interface untuk menyalurkan tanpa PECP. Kedua, PECP desirable, menempatkan interface dalam status negosiasi aktif di mana interface memulai negosiasi dengan interface lain dengan mengirimkan paket PECP. Ketiga, PECP auto, menempatkan interface dalam status negosiasi pasif, di mana interface merespon paket PECP yang diterima tetapi tidak memulai negosiasi PECP. Lalu ada configure interchannel. Terdapat panduan dan batasan yang berguna untuk mengkonfigurasi interchannel, yaitu interchannel support. Semua antarmuka harus mendukung interchannel. Kedua, speed and duplex. Kecepatan dan duplex harus sama. Ketiga, VLAN match. Semua antarmuka harus dalam VLAN yang sama atau trunks. Keempat, range of VLANs. Rentan VLANs yang diizinkan harus sama. Terdapat cara untuk verify interchannel, yaitu show interface port channel, status umum interface saluran port. Kedua, show interchannel summary, satu baris informasi per saluran port. Ketiga ada show interchannel port channel, informasi interface port tertentu. Yang terakhir ada show interface interchannel, informasi peran interface anggota fisik interchannel. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.